Dan ini adalah hasil fungsi variabel tadi. Ini saya coba tekan checkbox bakso biasa, dan dia akan mengkalikannya dengan jumlah. Saya pilih checkbox bakso besar, terus saya pilih 14, ST, saya isi dengan 4. Saya klik OK. Dan menu checkbox yang dipilih, jumlah harga, jumlah item, dan jumlah harga bakso tersebut, yaitu 13 kali 2. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Oke, kali ini saya akan membuat program kasir Java dengan fungsi dan struktur sebagai berikut. Yang pertama, menampilkan daftar menu makanan dan minuman yang akan dipilih. Yang kedua, menginput jumlah pesanan yang akan dipilih. Yang ketiga, menghitung total pesanan yang dipilih tersebut. Dan yang keempat, menampilkan keseluruhan dengan mencantumkan item-item yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak, dan lainnya. Seperti ini teman-teman. Ini dia. Ini adalah program kasir yang saya buat menggunakan JFrame From. Mengapa saya menggunakan JFrame From? Karena JFrame From itu lebih mudah dimengerti teman-teman. Kita cukup membuat desain dari template yang disediakan seperti text box, input box, dan checkbox, dan OK button, dan sebagainya. Selain itu, kita hanya mengisi variabel dari desain yang kita buat. Kemudian variabel tersebut akan terproses dengan sebuah kode dan fungsi yang dibuat. Ini adalah contoh yang saya buat teman-teman menggunakan checkbox seperti ini. Ini adalah contoh checkbox dengan yang sudah saya isi variabelnya dengan nama CBX bakso biasa. Ini dia programnya. Ini artinya jika dia memilih bakso biasa, maka variabel jumlah ini akan mengambil jumlah bakso yang dipilih dan dikalikan dengan 13.000. Di sini ya teman-teman, ini dia variabelnya, txt jumlah. Jadi txt jumlah ini akan mengalihkan dengan variabel chx bakso biasa. Seperti ini teman-teman. Dan ini dia. Di sini mengambil jumlah bakso. Di sini adalah harganya. Jadi 1 kali 13. Dan bayar total ini berfungsi menjumlahkan seluruh item yang dipilih. Anggaplah bakso biasa, bakso besar, mie ayam, dan sebagainya. Dan variabel tampil ini apa fungsinya? Variabel tampil ini fungsinya memperlihatkan jumlah bakso yang dipesan dengan harga dan total dari bakso yang dipesan tersebut. Seperti ini. Saya akan mencobanya. Seperti ini saya akan mencobanya. Ini dia. Saya klik bakso biasa, saya jumlahkan 2, lalu klik OK. Maka di sini variabel tampil yang bekerja, di mana akan memperlihatkan nama yang dipilih, harga, jumlah, dan total. Seperti ini dia variabelnya. Harga, ini dia bakso biasa. Harga, nama item yang dipilih, harga, dan jumlahnya. Seperti ini teman-teman. Penggunaan JFrame memang lebih mudah, di mana kita cuma membuat desain dari template yang disediakan, kemudian kita mengisi variabelnya dan memberikan fungsi kepada variabel tersebut dengan menjumlahkannya seperti
kita isi bakso biasa, kita pilih checkbox bakso biasa jumlah 2. Nah, action OK ini akan memproses variabel tersebut. Seperti anggaplah saya pilih bakso besar dengan jumlah 3. Nah, ini akan terproses, teman-teman. Jadi memang simpel penggunaan different seperti ini. Tuh, jika sudah benar salah satu variabelnya, maka ketika kita menambah item, kita hanya mengcopy fungsi dari if tersebut seperti ini. Ini saya copy ke menu yang baru, ke menu selanjutnya juga. Oke, kita ke oke. Ini adalah button oke, di mana di sini adalah pusat dari segalanya. Di sini yang memproses dari penjumlahan tersebut. Kita ke langkah ke sini. Terus apa fungsi if ini? Fungsi if ini adalah memberikan diskon ketika kita membeli lebih dari 100.000. Ini dia teman-teman, dia akan memberikan diskon sebesar 10%, dan ketika dia tidak membeli di atas 100.000, maka tidak akan mendapatkan diskon. Terus apa fungsi dari conditional if ini? Jadi fungsi dari conditional if ini adalah dia memberikan diskon sebesar 10% ketika dia membeli di atas 100.000, dan tidak memberikan diskon ketika dia tidak membeli di atas dari 100.000. Ini dia. Ini adalah conditional. Dan ini dia aksi dari button OK tersebut, di mana dia memasukkannya ke variabel teks pesan. Yang di sini, ini dia variabelnya, teks pesan. Dia akan menampilkan daftar pesanan yang dipilih dari fungsi tampil tadi yang seperti saya jelaskan. Dia juga akan menampilkan total harga pesanan, diskon, pajak, biaya pelayanan, jumlah yang dibayar, dan yang lainnya teman-teman. Itulah alasan saya mengapa jadi memilih different from. Dan selanjutnya adalah ini dia variabel jumlah all. Jadi jumlah all di sini menampilkan keseluruhan yang dibayar, mulai dari mendapatkan diskon dan pajak sebesar 10% dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Ia menampilkannya di sini, menjumlahkan keseluruhan item yang diberikan. Dan ini adalah hasil fungsi variabel tadi. Ini saya coba tekan checkbox bakso biasa, dan dia akan mengkalikannya dengan jumlah. Saya pilih checkbox bakso besar, dan saya pilih 14 ST, saya isi dengan 4. Saya klik OK. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Ini adalah variabel tampil tadi, di mana menampilkan menu checkbox yang dipilih, jumlah harga, jumlah item, dan jumlah harga bakso tersebut, yaitu 13 kali 2. Dan ini adalah jumlah yang dibayar, fungsi dari variabel jumlah all ini, di mana dia menambahkan jumlah yang dibayar kurang diskon ditambah pajak dan ditambah biaya pelayanan sebesar 20.000, sesuai yang kita buat tadi seperti ini teman-teman. Dan ini adalah variabel tampil tadi. Yang ini dia item yang kita pilih,
jumlah harga, jumlah pesanan, dan total pesanan tadi. Itulah alasan mengapa saya lebih memilih JFrame From, karena JFrame From ini sangat mudah, dimana kita hanya mengisi variabel dari desain yang kita buat tadi, dan variabel tersebut akan dijumlahkan secara otomatis dan akan tampil di variabel yang ini. Di sini teman-temannya, dia itu di sini. Ini adalah text field. Oke. Sekian dan terima kasih. Untuk proses pembuatan kode ini akan saya share di link komentar. Sekian dan terima kasih.